Hai teman-teman, rekan-rekan, yuk kita membahas mengenai begitu banyak startup yang bertumbangan sekarang ini. Dari pengalaman saya membangun beberapa bisnis sampai sekarang dan juga menjadi komisaris di beberapa perusahaan, ini juga menjadi tantangan bagaimana caranya yang perlu kita perhatikan saat kita membangun startup kita. Are you ready? Yuk mari kita bicarakan dulu beberapa hal yang sering kali jadi kendala startup tidak berhasil. Masalahnya adalah kadang-kadang ada begitu banyak mahasiswa, ada begitu banyak sarjana ketika lulus dari bangku kuliah, mereka punya semangat yang luar biasa. Harapan mereka adalah ketika mendengar kisah sukses dari startup yang berhasil dan membayangkan seandainya mereka bisa menjadi unicorn berikutnya, itu yang menjadi godaan yang luar biasa untuk menjalankan startup. Bagus sih sebenarnya, tapi persoalannya adalah mereka tidak mengantisipasi permasalahan yang bisa terjadi. Karena hasil penelitian riset mengatakan rata-rata startup itu di 3 tahun pertama itu biasanya adalah goncangan yang luar biasa. Jadi kalau startup bisa bertahan di tahun yang ketiga dan berikutnya, lumayan. Apalagi bisa mulai mengenerate income. So, apa saja permasalahan yang perlu diantisipasi? Pertama-tama adalah banyak startup yang cuma sekedar ikut-ikutan, berharap bisa dapat pemodal, ada investor, dan kemudian membayangkan betapa luar biasa mereka bisa sukses. Bagus sih, cuman masalahnya adalah cuman mendapatkan uang, bukan berdasarkan passionnya. Makanya hal yang kedua adalah ketika mereka menghadapi kendala masalah, disitulah ketahuan apakah startup itu betul-betul keluar dari ketulusan hati, dari passion yang paling dalam, ataukah sekedar ikut-ikutan. Apakah betul-betul mereka serius atau tidak. Tantangan berikutnya adalah kadang-kadang banyak startup yang cuman besar nafsu tapi tenaganya kurang. Alias begini, mereka udah cerita kemana-mana, kami bikin bisnis, plannya sih bagus, ceritanya sih keren, cuma tenaga mereka untuk mewujudkan itu tidaklah sebesar impian mereka. Makanya kadang-kadang ketika membangun startup harus ada skenario. Sebenarnya ada 3 skenario. Skenario pertama adalah skenario optimis. Ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, bagaimana apa yang akan kita lakukan. Skenario yang pesimis, itu skenario yang terburuk. Kalau hal terburuk terjadi, apa yang akan kita lakukan? Tapi ada skenario realistis, adalah skenario di mana Anda berpikir hal-hal yang logis yang mungkin bisa terjadi. Lantas permasalahan berikutnya yang perlu diantisipasi adalah tidak bisa generate income. Alias di tahun-tahun awal yang namanya startup memang betul tidak akan langsung sukses berhasil kemudian mendatangkan income. Tetapi yang namanya bisnis harus mulai bisa mengenerate income, terutama di 3 tahun harus mulai berpikir gimana caranya supaya ada aliran uang yang masuk. Karena kalau tidak, maka bisnis gak akan bisa bertahan. So, banyak startup yang kemudian hanya sekedar idenya bagus, pemikirannya keren, tapi nggak ada bedanya antara startup itu dengan kerja sosial. Karena banyak energi yang diberikan, tapi tidak mendatangkan uang atau income sama sekali. Yang kelima, nah ini persoalan yang sangat krusial, yaitu apa? Konflik. Ingat loh, startup kadang-kadang susah untuk dijalankan sendiri karena itu biasanya ada partnernya. Dan hal yang perlu diperhatikan ketika punya partner adalah individu yang berbeda-beda. Dan ketika bicara individu yang berbeda-beda, konflik bisa terjadi. Orang kan cocok-cocokan, ada chemistry-nya yang pas, ada chemistry-nya nggak pas. Maka kemudian yang sering kali terjadi adalah bisnisnya bagus, idenya keren, dan mulai generate income. Tapi karena satu nggak cocok yang lain, kemudian jadi konflik yang luar biasa, akhirnya kemudian pecah. Dan banyak startup yang seperti itu. Makanya sangat penting sebenarnya pada saat kita mencari partner untuk menjalankan bisnis kita, pastikan bukan idenya saja yang bagus, bukan saja orang itu bisa berkontribusi, tetapi secara chemistry kita bisa cocok, punya kesamaan visi, punya kesamaan nilai. Itu adalah bagian penting. Karena apa? Ketika sebuah konflik sudah terjadi, makin ke sana itu bakal makin meruncing. Dan ini membawa saya kepada problem berikutnya. Banyak bisnis yang ketika menghadapi masalah, mereka solid, mereka kompak. Tapi apa yang terjadi adalah ketika generate money mulai terjadi, uang mulai datang, disitulah tantangan yang terbesar seringkali terjadi. Konflik kepentingan. Satu pinginnya investasi balik, satu pinginnya mengambil modal itu untuk dinikmati. Dan itu bisa menjadi sumber masalah. Dan problem yang berikutnya, banyak startup yang ketika mereka mulai mengenerate uang, mereka mulai begitu bersemangat untuk menikmati. Karena berpikir, wow, seandainya kita bisa menjadi seperti itu, bisa menikmati, bisa enjoy. Benar, harus enjoy. Tapi ingat, yang namanya uang yang diperoleh di awal-awal harus diinvestasikan kembali. Nah, banyak founder, banyak pendiri startup yang buru-buru di awal-awal sudah kepingin, udah nggak tahan, mau menikmati hasil jerih payahnya. It's okay.
Tapi kalau uang yang diperoleh itu tidak diinvestasikan kembali, itu akan jadi masalah. Karena iya dong, apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Ingat loh ya, kalau kita cerita tentang kisah-kisah seperti Facebook, Google, sekarang kita perhatikan bagaimana caranya Mark Zuckerberg bertahan bertahun-tahun melewati kesulitan permasalahan itu yang tidak banyak diceritakan, bukan? Yang kita lihat adalah kesuksesannya. Tetapi apa yang dilakukan setelah sukses pun diinvestasikan ulang. Nah, ini yang jarang kadang dipikirkan oleh para startup. Mereka ketika mendapatkan uang, mereka langsung enjoy dan menikmati. So, apa tipsnya? Pertama-tama adalah jangan pikir cuma bagusnya. Benar sih, banyak motivator yang bilang, ayo dong, positive thinking dong, positive thinking dong. Kalau saya lebih suka dengan yang namanya anticipative thinking. Berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. So benar sih, kita punya impian, cita-cita. Kita menjalankan bisnis itu bertumbuh sukses dan berhasil. Tapi ingat, bakal ada masalahnya, ada problemnya. Nah, bisakah kita mengantisipasi masalah-masalah itu? Problem itu. Yang kedua, it's not about money only. Bukan cuma bicara mengenai uang saja, tapi bicara mengenai hal mulia yang bisa kita lakukan, hal baik yang bisa kita kerjakan. Ingat loh, Google dibangun awalnya hanya untuk membantu orang, mempermudah mereka melakukan pencarian. Tapi Google menjadi begitu luar biasa. Iya nggak? So, hal pertama-tama yang mesti Anda pikirkan di dalam startup adalah apa misi mulia yang Anda kerjakan. Even though startup kita tidak menghasilkan uang at the end, masih ada sesuatu mulia, ada sesuatu hal sosial, pelayanan yang Anda kerjakan untuk kemanusiaan. Dan itu membuat kita at least kita merasa happy bahwa oke, mungkin kita tidak mendapatkan uang, tapi kita mendatangkan kemuliaan. Yang ketiga adalah di dalam startup, banyak orang atau pemilik atau founder yang terlalu kaku harus mengikuti bisnis plan. Enggak, kadang-kadang dalam bisnis tidak seperti yang kita harapkan. Makanya perlu agile artinya lincah, gesit. Bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi, dengan keadaan. Kalau ternyata dari beberapa produk yang kita harapkan akan berhasil laris, tapi ternyata justru produk yang lain yang lebih berhasil, ya sudah, kadang-kadang kita harus mengikuti arus itu untuk membuat organisasi kita bertumbuh. Be agile, be flexible, sesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan pada waktu kita menjalankan bisnis tersebut. Dan yang terakhir adalah don't blame. Jangan saling menyalahkan. Karena biasanya secara natural, secara kemanusiaan kadang-kadang, apalagi kalau nggak berjalan berhasil, sukses seperti yang kita duga, kita seringkali saling salah menyalahkan. Gara-gara lu sih, no, sudahlah. Yang penting adalah everybody di dalam startup take responsibility, ambil tanggung jawab, dan berpikir bagaimana caranya kita menyelamatkan, membantu, dan membuat startup yang kita bangun menjadi lebih sukses, lebih berhasil. Mudah-mudahan beberapa ide dari pengalaman saya menjalankan bisnis, mengurusi bisnis, bisa menjadi ide buat teman-teman ketika Anda menjalankan startup supaya terhindar dari berbagai problem yang banyak terjadi pada startup ini. So, semoga dari Pulau Dewata, dari Bali ini, semoga ini bisa menjadi inspirasi yang luar biasa buat teman-teman yang menjalankan startup. Dari saya Anthony Jo Martin, salam antusias.